Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah. Pada siang hari ini saya ingin berbincang-bincang. Ini sekaligus merupakan tugas saya mengadakan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah mengenai kasus dilema etika yang ada di sekolah. Pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Pertama saya itu mencari informasi dulu, menggali dulu masalah-masalah apa yang terjadi. Jadi setelah informasi itu terkumpul secara akurat dan benar-benar sudah diketahui permasalahannya, baru kita mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak menyimpang dari aturan. Oke, terima kasih Bu. Jadi Ibu di sini berpatokan kepada peraturan yang berlaku. Lalu pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama, yang benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu? Itu di samping kita juga menggali informasi itu tentang permasalahan, nah kita itu tidak terlepas dari teman-teman sejawat ataupun komite baik dari luar ataupun dari dalam. Kita itu tidak terlepas dari memusyawarahkan apakah permasalahan itu datangnya dari mana atau disini dari mana. Nah, kita musyawarahkan. Setelah kita musyawarah, baru kita akan menyelesaikan permasalahan itu. Baik, berarti Ibu di sini mengambil keputusan sesuai dengan pendapat dari beberapa elemen, antaranya komite, dewan guru dan juga yang tergabung di dalam warga sekolah. Oke. Pertanyaan yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Itu dipelajari dulu permasalahannya, dipelajari dulu, kemudian mengambil informasi dari luar ataupun dari dalam. Jadi tidak semena-mena mengambil keputusan dari permasalahan itu. Jadi kita gali dulu dari luar. Jadi setelah ketemu permasalahan itu seperti apa, baru kita akan mengambil keputusan. Dan keputusan itu pun tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku saja. Oke, terima kasih Ibu. Lalu berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pertama, itu dicari dulu sumber masalahnya apa, kemudian kondisinya, permasalahan itu datangnya dari mana. Setelah semuanya terkumpul dan kita pelajari sedalam-dalamnya apa permasalahan itu sebenarnya, baru kita melangkah apa yang harus kita laksanakan. Dia tidak terlepas lagi dari musyawarah dengan teman-teman. Lalu yang berikutnya, saya ingin menanyakan tentang hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Ya, tantangannya itu biasanya mereka yang bermasalah itu setelah diberikan pengarahan, mereka itu belum menerima apa yang menjadi keputusan dari saya gitu. Jadi saya itu benar-benar harus meyakinkan kepada yang punya masalah tersebut bagaimana mereka itu bisa menerima apa masalahnya dan bisa menerima apa yang menjadi keputusan dari saya. Terima kasih Bu. Lalu yang berikutnya, pertanyaan ke-6, adakah Ibu jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini, kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau
punya jadwal tertentu atau masih mau dimusyawarahkan terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau saya tidak punya jadwal tertentu, tidak punya. Jadi saya berusaha menyelesaikan masalah itu secepat mungkin supaya masalah cepat selesai. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Jadi kapanpun, dimanapun, saya bisa menyelesaikan masalah itu secepatnya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu di sini pas respon kadang seperti itu ya, agar masalahnya cepat. Lalu ini pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, ada. Yaitu teman sejawat, juga kalau misalnya teman-teman itu kurang begitu diterima, saya bisa. Saya itu minta bantuan ke teman-teman sekolah, politik. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua yang hal telah disampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin bisa jadi pesan untuk saya di sini. Saya, karena semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada kejadian yang tanpa alasan. Jadi pengalaman yang sudah saya alami itu sebagai guru terbaik bagi saya. Jadi diambil hikmahnya dari yang baik, kita jadikan yang baik, kemudian yang kurang kita bilang. Jadi intinya pengalaman itu merupakan guru terbaik. Jadi setiap mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, kita ambil yang baik-baik saja. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan Ibu. Semoga kedepannya Ibu sehat, sukses selalu. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Rahmat. Maaf saya mungkin mengganggu kegiatannya pada siang hari ini. Yang maksud dan tujuan saya di sini ingin berbincang-bincang dengan Bapak Rahmat selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Pelarangan 5 dan juga sekaligus merangkap di SDN Pelarangan 3. Itu gimana? Di sini saya ingin wawancara mengenai penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang mungkin Bapak Rahmat di sini pernah menjalani hal-hal tersebut. Pertanyaan yang pertama dari saya, Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Sebenarnya kalau permasalahan dilema Mas itu cukup membingungkan. Tapi selama kita masih bisa melaksanakan, kita selesaikan. Tapi tentunya ya tidak bisa dilepas antara komponen-komponen sekolah dan juga dari pihak-pihak luar itu kita membutuhkan. Karena dengan musyawarah seperti itu akan lebih baik. Terima kasih Bapak. Untuk yang berikutnya dari saya, Bapak, selama ini bagaimana Bapak di sini menjalankan pengambilan keputusan, Pak? Terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan, Pak? Kalau seperti itu ya sebenarnya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bisa. Jadi kita harus merangkul segenap komponen, kita harus meminta masukan tentunya, harus bagaimana.
namanya dilema itu melibatkan dua sisi yang berbeda. Setidaknya kita harus memahami sisi satunya, kita juga memahami sisi yang lainnya juga. Jadi antara keputusan itu harusnya dia namanya dilema. Diputuskan bersama ya. Paling tidak keputusan bersama itu bisa. Iya. Terima kasih Pak. Jadi mungkin saya bisa simpulkan Bapak di sini selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan juga kolaborasi dengan warga sekolah yang lain seperti itu. Ya, betul. Lalu yang berikutnya, langkah atau prosedur Pak. Seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Kalau prosedur seperti biasa, kita panggil komponen sekolah, kita libatkan masyarakat, wali murid tentunya. Kita satukan dalam rapat. Kita dengarkan pendapat masing-masing, masukan masing-masing. Itu sudah prosedur yang cukup formal untuk mengatasi untuk dilema. Oke, baik Bapak. Pertanyaan keempat, hal-hal yang selama ini dianggap efektif Pak. Ketika tadi Bapak sudah mulai bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, lalu hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa? Kalau tetap ya Mas ya, kalau permasalahan dilema ini kita harus melibatkan yang senior. Nah, senior itu jelas pengalamannya sudah tinggi. Jelas mereka itu sudah pernah mengalami permasalahan dilema. Jadi senior itu sedikit banyak masukan pasti ada. Dengan melibatkan senior terutama guru senior dan juga wali murid, saya yakin itu sudah merupakan jalan keluar yang terbaik. Berarti yang dianggap Bapak Arman di sini hal yang paling efektif itu adalah berkonsultasi dengan yang lebih senior. Betul. Lalu yang berikutnya, hal-hal apa Bapak yang menjadi tantangan? Jadi ketika ada kasus dilematika di sini, pastinya ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira menurut Bapak Rahmat bagaimana tantangan? Tantangannya itu ya, namanya dilema ya. Pasti kita tuh akan merasa, oh ini baik. Tapi ini juga kasihan yang di sini. Itu sebenarnya sudah tantangannya yang paling besar di sini. Tapi kembali lagi ya, namanya keputusan itu sudah entah itu baik, entah itu kasihan, harus sudah dihentikan itu kepentingan sekolah. Baik, terima kasih Pak. Lalu yang berikutnya, apakah Bapak di sini memiliki jadwal tertentu ketika Bapak ingin menyelesaikan? Misalkan sekarang nih ada kasus dilematika, apakah Bapak ini menjadwalkan terlebih dahulu atau langsung diselesaikan atau bagaimana? Kalau saya pribadi, tentunya sebelum saya menyelesaikan, saya identifikasi dulu masalahnya. Saya cari dulu akarnya apa permasalahannya. Setelah itu dapat selang beberapa hari, kita selesaikan. Langsung, jadi perlu diidentifikasi dulu ya Pak? Iya. Jadi nggak harus sekarang langsung gitu? Enggak, harus. Karena belum tentu akar masalah itu kita harus cari dulu. Sumbernya bagaimana? Iya. Itu ya Pak ya? Betul. Lalu dikaitkan lagi dengan musyawarah bersama, baru diputuskan. Harus. Ya, lalu pertanyaan yang ketujuh nih Pak, adakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil atau membantu Bapak? Jadi faktor-faktor membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang sangat membantu Bapak itu dari faktor apa? Namanya keputusan kan harus dari tentunya namanya bersama harus kompak. Jadi faktornya kompakan. Kekeluargaan. Kalau kita tidak kompak, keputusan tidak akan bisa menjadi. Baik, terima kasih Pak. Itu faktor yang Bapak kemukakan. Jadi faktornya itu adalah kekompakan tim, seluruh warga seluruh. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak sebelum saya mengakhiri, yaitu dari semua yang Bapak sampaikan tadi,
pembelajaran apa yang mungkin Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini? Di sekolah itu berbagai macam masalah. Ya, masalah Sangat kompleks. Jadi kalau dipikirkan di kepala sekolah sendiri tidak akan sampai. Jadi ada baiknya semua komponen sekolah harus ikut memikir baru kita bisa menyelesaikan ini. Berarti Bapak di sini pembelajarannya yaitu kita sama-sama seperti pepatah ya Pak, ringan sama dijinjing, Betul sekali. berat sama dipikul. Seperti itu ya Pak, mungkin bisa saya gambarkan. Ya mungkin itu saja dari saya Bapak. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak dalam bekerja di sini. Tujuannya di sini saya melengkapi tugas saya di sini, yaitu tugas guru pemula Bapak. Dari wawancara tadi saya menemukan banyak poin penting dari Bapak yang mungkin bisa kami terapkan mungkin di sekolah saya juga. Saya doakan Bapak Rahmat sukses selalu dalam berkarir, lancar rezeki, sehat selalu Bapak. Mungkin itu saja, saya mohon pamit. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.